Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pablina Aksaria dengan NIM S1S1 22096. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Data Mining, di mana di sini saya mengangkat judul yaitu pengelompokan profil pelanggan TV show dan analisis pola tontonan menggunakan a priori dan K-means clustering. Adapun untuk pendahuluannya, dengan semakin populernya layanan TV show dan platform streaming, penting bagi para penyedia layanan untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan. Nah, tujuan dari proyek ini itu yang pertama adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan data demografis dan kebiasaan menonton menggunakan K-means clustering. Kemudian yang kedua adalah menemukan pola tontonan menggunakan algoritma a priori. Dan yang terakhir adalah ini tentunya akan memberi insight untuk personalisasi, rekomendasi, dan strategi pemasaran. Nah, adapun metode yang digunakan di sini itu ada dua, yaitu yang pertama a priori. Ini itu untuk menemukan aturan asosiasi dan kombinasi tontonan yang sering muncul secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah K-means clustering. Ini tuh gunanya untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam cluster berdasarkan kemiripan preferensi mereka. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan masuk kepada codingannya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah di sini kita bisa import beberapa library yang dibutuhkan atau ya pustaka. Kemudian di sini selanjutnya kita akan load dataset. Nah, datasetnya ini kita load dari Google Drive. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menampilkan informasi awal dari dataset. Sebelumnya dataset saya ini tuh saya peroleh dari Kaggle. Kemudian di sini untuk jumlah barisnya itu ada 9.689. Kemudian kolomnya itu ada 32. Nah, di sini juga saya menampilkan 5 baris pertama dari dataset saya, bisa dilihat. Nah, namun di sini masih banyak ditemukan nilai atau nilai yang kosong. Oleh karena itu, maka kita memerlukan yang namanya data cleaning dan pre-processing. Nah, di sini yang pertama kita buang kolom yang lebih dari 90% missing value atau nilai NaN yang tadi. Kemudian selanjutnya di sini kita buat transaksi atau list transaksi. Nah, setelah itu kita masuk ke one hot encoding untuk a priori. Nah, one hot encoding ini adalah proses mengubah data transaksi yang biasanya berupa daftar item dalam setiap transaksi menjadi format biner yaitu 0 dan 1. Nah, sehingga algoritma a priori dapat mengenali item-item mana saja yang muncul dalam setiap transaksi. Di dalam kasus pelanggan TV show ini, di sini diumpamakan 0 itu adalah jika penonton tidak menonton acara TV tersebut dan 1 diartikan sebagai penonton menonton acara TV tersebut. Jadi 0 adalah false dan 1 adalah true, seperti itu. Selanjutnya setelah kita telah melakukan one hot encoding, kita masuk ke penerapan a priori. Nah, di sini itu kita di sini tuh kita menampilkan frequent item sets atau frequent item sets, yaitu adalah acara TV yang paling sering ditonton oleh pelanggan secara individu. Kemudian selanjutnya juga di sini kita menampilkan association rules-nya atau aturan asosiasi yang terbentuk. Nah, di sini bisa dilihat untuk item yang paling populer itu ada yang pertama ada sex education dengan support 0,31, berarti 31% pelanggan menonton acara TV tersebut, disusul dengan OSARK dan seterusnya. Kemudian untuk yang association rule stop ini itu menunjukkan hubungan antar acara. Jika seseorang menonton acara tertentu, besar kemungkinan juga menonton acara lainnya. Nah, di sini mungkin bisa saya berikan contoh. Nah, jika pelanggan tersebut menonton Rick and Morty, maka kemungkinan pelanggan tersebut juga akan menonton Family Guy. Nah, seperti halnya jika penonton tersebut menonton Ozark dan Queen of the South, maka kemungkinan besar pelanggan tersebut juga akan menonton Mr. Robot. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada lip. Lip ini adalah hubungan lebih kuat dari kebetulan. Kemudian confidence yang tinggi itu artinya yang ini nilai confidence.
aturan itu bisa digunakan untuk sistem rekomendasi. Nah, ini dia untuk visualisasi aturan asosiasinya. Oke, setelah asosiasi telah selesai, kita masuk ke K-means clustering. Oke. Nah, untuk K-means clustering di sini kita mencoba cluster 2 sampai dengan 10. Kemudian di sini kita untuk menentukan jumlah cluster yang terbaik kita menggunakan elbow method dan silhouette score. Nah, di sini bisa dilihat untuk jumlah cluster yang paling bagus nilai siluetnya itu berada di cluster 9 dengan nilai siluet 0,6140. Nah, jadi di sini kita coba visualisasikan, kita coba ambil untuk yang cluster 9, bisa dilihat. Dan di sini kita coba menampilkan 5 item paling populer dari tiap cluster. Ini dia. Nah, setelah saya analisis, itu cluster 0 ini adalah cluster yang dimana para pelanggannya ini ada cenderung menyukai film-film dengan petualangan remaja dan fiksi gelap. Kemudian cluster 1 ini pelanggan yang cenderung menyukai drama sosial dan trailer. Kemudian untuk klaster kedua ini pelanggan dominan menyukai stikom dan kriminal populer. Kemudian untuk klaster ketiga ini untuk pelanggan yang menyukai komedi dan aksi ringan. Kemudian untuk klaster keempat yang menyukai komedi sosial dan survival. Kemudian klaster kelima adalah klaster favorit umum atau campuran populer dan seterusnya. Nah, mungkin itu dia untuk hasil dari pengelompokan pelanggan berdasarkan preferensi tontonan mereka. Oke. Dan semoga harapannya dari penelitian ini itu bisa berdampak baik bagi para penyedia layanan, di mana ini bisa menjadi sistem rekomendasi yang baik untuk mengelompokkan pelanggan secara preferensi tontonan mereka. Nah, secara keseluruhan, hasil analisis ini memberikan wawasan penting dalam memahami perilaku pelanggan serta dapat dimanfaatkan oleh penyedia layanan streaming seperti yang saya katakan tadi, itu untuk menyusun strategi personalisasi konten dan sistem rekomendasi yang lebih akurat dan relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.